Oke teman-teman, salam alat berat ya. Kita jumpa lagi, kita ngopi lagi. Kali ini kita akan ngebahas ini teman-teman ya. Pertanyaan dari teman kita di YouTube ya. Kita seruput kopinya dulu. Aduh, mantap biar tambah semangat. Oke, jadi ada pertanyaan dari Bang Gede Wira 7482. Ini dari YouTube ya teman-teman, komentar YouTube. Pak, tolong jelasin cara kerja solenoid valve pada PPC. Salam pemula. Wih, kalau pemula ya saya juga pemula ya teman-teman nih pertanyaannya. Jadi cara kerja solenoid valve pada PPC ya. Berarti sudah tahu dia bahwa ada yang namanya solenoid valve PPC. Salam pramuka. Teman kita ingin belajar tentang solenoid. Solenoid ini salah satu komponen penting, bukan hanya di eskavator tapi secara umum di heavy equipment atau peralatan berat, bahkan di kendaraan. Solenoid itu sudah menjadi komponen yang penting lah teman-teman ya. Beberapa seperti parking brake kalau di mobil itu ya, terus swing brake kalau di eskavator, PPC dan lain sebagainya itu menggunakan solenoid. Jadi tepat ya kalau teman-teman harus memahami solenoid itu apa, bagaimana cara kerjanya ya. Jadi karena beberapa case problem tuh ya agak-agak solenoid ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang solenoid, nah solenoid itu apa sih? Solenoid itu adalah sebuah komponen elektromekanis ya, elektromekanis yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik ya, gerak tarik atau gerak dorong. Solenoid biasanya berbentuk kumparan kawat tembaga yang dililitkan pada inti besi. Banyak digunakan pada sistem kontrol otomatis seperti katup valve, aktuator, dan sistem kendaraan ya, starter kendaraan tuh. Ada menggunakan istilah solenoid ya. Solenoid itu kadang engine stop motor itu pakai solenoid juga teman-teman. Oke, jadi ini ya teman-teman, sebenarnya solenoid itu hanya komponen elektromagnetik sebenarnya. Jadi mengubah energi listrik menjadi energi gerakan di sini. Ini yang disebut kalau kita ngomong aktuator secara umum ini nih. Teman-teman, ini doang ya atas nih. Nah, yang disebut solenoid itu hanya nomor 9 sebenarnya ya, di sini nih dibatasin. Nah, ini ya. Gitu. Tapi sebagai tambahan buat teman-teman ya, bahwa solenoid itu kan energi listrik, kemudian ada lilitan kumparan berubah mendorong atau menarik lah konsepnya. Cuma kebanyakan sih mendorong istilahnya kalau di Komatsu ya. Itu adalah energi penggeraknya adalah energi listrik, yang digerakkannya atau yang diaturnya itu adalah energi hidrolik atau energi angin bahasanya ya, energi angin. Jadi elektrik nanti menggerakkan angin itu solenoid, atau elektrik menggunakan oli itu baru disebut dengan solenoid. Jadi ada perbedaan energi baru kita katakan itu solenoid. Tapi kalau misalkan ini listrik, energi listrik, kemudian di sini dia merubah energi listrik lagi, memutus dan menghubungkan energi listrik yang lebih besar, itu sebenarnya kalau di Komatsu namanya bukan solenoid, lebih ke relay ya. Relay kan ada relay itu, yang relay 4 kaki atau relay 5 kaki kan itu namanya relay, bukan solenoid kan teman-teman. Yang kayak klakson tit 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 itu sebenarnya dia mengirimkan arus listrik penggeraknya, kemudian menghubungkan yang energi yang lebih besar lagi kan, yang nanti menuju ke horn kan. Itu tidak dikatakan solenoid, kalau itu dikatakan lebih tepatnya adalah relay, namanya relay. Sama ketika brake misalnya, angin menggerakkan angin juga, itu disebutnya relay brake atau brake relay, bukan solenoid brake gitu ya teman-teman. Jadi harus ada perbedaan energi. Oke, ini salah satu contoh untuk untuk solenoidnya. Kemudian di sini juga nih, ini contoh banyak solenoid teman-teman ya. Jadi solenoid itu kalau pengertian dari yang atas, yang dari Google ini adalah cuma ini doang. Kalau di Komatsu ya, jadi kepisah gitu. Kalau di Komatsu itu solenoid itu gabung, solenoid sama valve, disebutnya pilot valve ya teman-teman. Nanti mungkin yang udah paham ngerti lah gitu. Kita lebih tepat ke eskavator Komatsu teman-teman. Kalau pengertian atas ini kan solenoid secara umum. Kemudian saya akan bahas apa itu solenoid PPC pada eskavator Komatsu. Jadi solenoid PPC atau proportional pressure control pada eskavator Komatsu PC208 adalah komponen elektromagnetis yang digunakan untuk membuka atau menutup ya tekanan pilot reducing oleh hidrolik yang akan masuk ke tuas PPC, lever kanan dan treble. Jadi komponen elektromagnetis ini mengatur agar pressure yang dari reducing valve yang akan menuju ke lever, supply lever handle, entah kiri entah kanan, entah pedal brake ataupun tambahan ya seperti breaker,
itu dikontrol berdasarkan ini, berdasarkan tuas ya, tuas atau PPC. Sorry. Nah, fungsinya sangat penting dalam sistem kontrol hidrolik ya, terutama untuk mengoperasikan tuas joystick, menggerakkan boom, arm, bucket, swing, throttle, brake. Itu. Jadi di PPC solenoid itu lebih tepatnya dia sebenarnya lebih ke safety design ya, safety. Kenapa? Jadi PPC itu akan dapat power ketika operator menggunakan lever ini, namanya PPC lock lever. Jadi kalau teman-teman berbicara PPC solenoid itu harus satu kesatuan ya, tidak hanya PPC solenoid gitu enggak, tapi PPC solenoid itu dapat arus dari mana? Dari nanti ada lock lever ya. Lock lever nanti ada jaringan sendiri, ada fuse-nya, ada relay-nya gitu teman-teman ya. Jadi ini lebih, jadi operator itu sekehendaknya operator bahwa alat ini bisa digerakkan atau tidak tergantung dari pergerakan levernya, lock lever. Pada saat sebelum digerakkan ya engine dihidupkan, kemudian di atas baru dia bisa digerakkan. Tapi kalau misalkan pada saat engine belum hidup, kemudian lever di posisi atas, lever lock levernya udah ke atas, kemudian operator meng-start engine, di sini start engine itu tidak akan bisa start teman-teman. Kenapa? Karena sistem PPC lock itu digabung dengan sistem starting ya, jadi bisa mengintervensi starting system. Jadi kalau lock levernya ke atas, maka dia menyensing ke PPC lock solenoidnya standby 24 volt ditambah nanti ke relay ya, jadi engine tidak akan bisa start, bahkan tidak akan bisa start hidup, apalagi hidup ya, start aja nggak bisa. Itu sistem kesatuannya, sistem namanya ya sistem safety ya. Untuk yang masih normal teman-teman tes aja, lever ke atas, start mau nggak? Kalau dia mau start, hati-hati, itu udah di jumper ya teman-teman. Ini salah satu contoh solenoid teman-teman ya. Ini salah satu Komatsu, ini sebenarnya valve, pilot valve ya, ini untuk LS atau PC-PC ini teman-teman ya. Kayak itu ya, jadi solenoid PPC. Nanti di Komatsu itu ada istilah, kalau di eskavator ada komponen ya, solenoid PPC berarti solenoid untuk PPC sistem, solenoid two stage berarti solenoid untuk two stage ya, atau solenoid power make. Ada solenoid triple junction berarti solenoid untuk sistem triple junction gitu teman-teman ya, karena nanti sebenarnya solenoidnya sama, sistem itu sama. Oke lanjut, solenoid umumnya kalau saya bedakan ya ada dua ya, ada solenoid proporsional, ada solenoid direksional. Solenoid proporsional itu pergerakannya dia itu bukan on off ya, tapi ada nilai angka kayak sensor pergerakannya, miliampere, 500 miliampere, 600 miliampere. Jadi pergerakannya si si valve dalamnya itu yang kayak kecil gitu, itu bergeraknya itu sesuai aturan nanti dari controller ya, jadi proporsional. Nah biasanya kalau yang proporsional ini ya teman-teman, LS, PC, EPC gitu ya. Karena ini sistem supply-nya itu ada dari controller pump langsung ya, jadi diaturnya sama controller. Nanti controller dari mana ya, inputan dari pergerakan operator, sensor-sensor yang lain ya, itu proporsional solenoid. Biasanya LS, PC, EPC. Sebenarnya ini solenoidnya sama, tapi karena ditaruhnya di LS system berarti namanya jadi LS EPC. Kalau solenoidnya ditaruh di PC, PC EPC berarti jadi PC EPC gitu aja teman-teman. Sama, ketiganya sama sebenarnya, satu part number satu barang. Oke. Kemudian ada solenoid direksional ya. Solenoid direksional itu pergerakannya hanya maju mundur, itu situasi, atau on off, nutup membuka udah gitu doang ya, itu namanya direksional. Contoh ya, jadi ada PPC solenoid itu juga direksional, ada two stage, ada swing holding, ada triple, ada junction, ada return. Ini salah satu contoh yang termasuk, kalau menurut saya termasuk direksional ya, direksional. Posisinya yang ini adalah di bawah nih, yang banyak yang di bawah kontrol valve ya, di bawah kontrol valve kan banyak tuh kalau teman-teman lihat, itu semuanya direksional semua, dan solenoidnya sama, satu part number, jadi boleh ditukar-tukar. Ingat solenoidnya aja ya tuh. Tapi kalau yang mau detail lagi teman-teman, ini inputannya ya, inputan untuk menggerakkan solenoid baik itu proporsional atau direksional solenoid itu pertama dari controller, kemudian switch atau lever, kemudian kombinasi antara controller dan switch ya. Saya ulang lagi, controller murni misalnya dari sini untuk pergerakan LS, PC, EPC, pompa depan belakang itu dari controller. Kalau kontrolnya bagus ya, kalau kontrolnya rusak nanti kita pakai product switch. Product switch bedanya itu fix, dia nggak berubah, fix ya. Kemudian switch atau lever. Nah, switch atau lever ini digerakkan secara manual oleh operator. Contoh lever PPC lock ini teman-teman ya. Nah ini
Leper PPC lock itu dinonaktifkannya oleh operator, semaunya operator. Ya, kalau berbahaya di lock aja. Kalau normal operasi di free kan. Ada free, ada lock, ada kunci, ada bebas lah gitu. Jadi sesuai operator, sesuai dengan situasi dari operator. Gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, contohnya switch ya, switch tombol, switch swing swing break. Nah, swing break itu switch, ada switchnya. Operator sembarang dia mau on atau off lah gitu ya. Jadi manual oleh operator. Terus nanti ada kombinasi antara controller dengan switch ya. Contoh misalkan two stage solenoid itu dia bisa digerakkan lah. Two stage solenoid ya, itu bisa digerakkan oleh operator lewat power mag dipencet, two stage aktif kan. Main relief yang tadinya 350 menjadi 380 kg pressernya, dipencet power mag sebelah kiri, atau lewat otomatis yaitu pergerakan dari lever treble. Kalau level treble digerakkan, maka otomatis two stage-nya dibikin aktif. Jadi si treble itu dibikin 380 kilo. Memang dibuat seperti itu. Tujuannya kenapa Kang? Otomatis tidak perlu power mag. Karena treble itu kekuatan paling tinggi di kalau masuk di treble, sengaja ya teman-teman. Ya begitu. Aku jelasin dulu secara sistem ya teman-teman. Kalau cara kerjanya gampang, 1 menit aja sampai udah paham. Jadi aku mau jelasin secara global dulu ya. Jadi PPC lock solenoid valve, kalau ini problem, rata-rata ada 2 kejadian ya. Kalau PPC locknya problem atau sistemnya, saya berbicara di sini PPC lock sistem ya. Itu adalah pertama unit stroke atau semua attachment tidak bisa digerakkan. Jadi semua ini udah posisi free ke atas, levernya digerakkan kok nggak bisa Bang, lemah, stroke, nggak bisa gerak sama sekali ya. Atau yang kedua adalah semua attachment low speed atau kurang cepat ya. Bisa jadi dari PPC lock solenoidnya, nanti saya jelaskan. Di PPC lock solenoid itu ada sistem hidroliknya ya teman. Pertama ini sistem hidrolik, sistem utama ya. Kalau teman-teman yang udah ngikutin saya video-video hidrolik lain, silahkan tonton lah yang di bagian hidrolik sistem itu. Dari mulai pompa depan, kalau di PC 208 pompa depan, baru kemudian ke reducing valve. Nanti pressure itu diturunkan, settingan di 30 sampai 35 kilo kan. Kemudian di reducing valve itu salah satunya adalah masuk ke blok atau ke solenoid block yang di bawah kontrol valve itu. Nah, itu sebagai supply-nya. Dari situ barulah dipecah sebagai supply PPC lock, sebagai supply untuk sistem swing, sebagai supply untuk pressure two stage misalkan, atau triple junction atau yang lain ya. Nah, baru dari situ solenoid itu ketahan, nah, baru elektriknya main. Nah, elektriknya itu kalau teman-teman perhatikan dia mulai dari sini PPC hidrolika ya, lock switch ya. Sebenarnya mulainya dari fuse sih. Fuse nanti ada fuse putus masuk ke H6, dari H6 naik ke atas. Nah, baru posisi lock atau free-nya sesuai dengan lever ya. Baru masuk lagi ke S4. S4 tuh sebenarnya kayak kalau teman-teman buka aja tuh koper sisi yang sebelah kiri ya, dibuka, nanti di dalam lock lever itu yang cetak kiri naik turun itu cuma menonjok cetak gitu switch kecil itu S4 itu teman-teman ya. Nanti masuk ke sini, masuk ke J, kemudian baru ke solenoid P01 ya. Ini switch PPC lock. Pada saat switch PPC lock ini diaktifkan, cetek, maka pressure tadi yang ketahan di supply di bloknya, maka dia bawa masuk ke sini ke lever. Nanti ada supply di sini, supply untuk ke sini, ke kiri kanan ya, sini. Nanti biasanya kalau dari solenoid block yang menuju ke depan ke kabin itu cuma satu hostnya. Nanti di situ di T-adapter lagi satu, jadi sebagai supply ke kiri, ke lever kiri, di T-adapter itu kanan satu ke treble. Tuh teman, sangat gampang lah sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk penyebab nanti teman-teman mengalami unit stroke atau tidak bisa bergerak ya, salah satunya adalah PPC lock dicek, atau enggak minimal fuse dulu dicek ya, seperti gitu. Kalau fuse-nya oke, begitu P01 nya juga ada power, pada saat posisi ini free misalkan, oh ada Bang nih 24 volt di belakang, nah, barulah ukur solenoid PPC lock-nya. Solenoid PPC lock itu kalau nggak salah resistannya yang bagus itu 20 sampai, aku lupa ya, 20 sampai 60 kilo ohm atau kilo lah, nanti kulihatin ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita ke yang namanya PPC lock ya teman-teman. Perhatikan, ini yang tadi saya sebut dengan PPC blocknya itu satu set teman-teman, ini yang di bawah. Jadi PPC itu atau solenoid itu sebenarnya kalau pengertiannya hanya nomor ini doang nih. Ini saya pisahkan ya.
yang saya kotakin ini ada sebenarnya pengertian solenoid, karena dia hanya merubah energi elektromagnetis ya. Jadi dari mulai nomor 8 nanti terus nomor 9. Nomor 8 nya apa? Ada moving core. Kemudian nomor 9 nya ada coil ya. Jadi arus listrik masuk dari sini merubah coil ini jadi magnet. Nih jadi magnet. Yang nomor 9 ini coil jadi magnet, maka yang ini nonjok ke atas ya. Ini nonjok ke sebelah kanan gitu. Kemudian nanti dari sini ada pergerakan lah ya untuk yang palepnya. Jadi palepnya ini nih, kalau teman-teman lihat kan nomor 1 ini ya, ini tuh PP solenoid kan, ini nomor 1 nih. Bisa contohkan ini nih. Jadi nanti di sini ada pengatur untuk supply dari solenoid apa namanya, pressernya ya teman-teman. Nah, ini salah contoh untuk pilot palep ya, solenoid untuk grupnya ini pada part numbernya. Kalau teman-teman mau order nih di PC 200 sama ini 20Y datar 60 datang 32121, tapi nanti disesuaikan dengan partbook ya, serial nomor masing-masing gitu, bisa beda soalnya. Sebelum lanjut saya ngopi dulu ya teman-teman. Oke lanjut, ini PP solenoid ya. Ini cara kerja yang ditanyakan sebenarnya. Jadi sederhana ya. When operation ya, when solenoid turn off. Jadi pada saat solenoid ini off atau tidak ada arus atau tidak ada voltage, nol voltage-nya di sistem, maka solenoid ini akan istilahnya deaktif. Deaktif itu tidak aktif, non-aktif ya. Non-aktif atau tidak aktif itu deaktif ya. Oke, kita akan baca teman-teman ya. Since the signal current does not flow from the controller, the controller solenoid 9 is the energized ya. Ini sebenarnya bukan untuk controller ya teman-teman, nanti kita ngomongnya ke pedal free lah, free lock ya teman-teman. Jadi ini kita coret bukan controller tapi dari free. Ini tidak ada dari lever free ya. Lever PPC lock levernya tidak ada atau posisinya off gitu ya teman-teman. For the reason 10 is pushed to the left by the spring. Jadi ketika ini tidak ada arus, tidak ada voltage ya, karena pergerakan misalkan dari levernya posisi ngelok, maka di sini dia masuk ke sini. Sorry ya. Since the valve is close to A, pressure from oil pump does not flow from the actuator ya. Jadi kuncinya. Jadi pada saat ini tidak aktif karena tidak ada arus dari sistem ini ya, maka di sini yang nomor 10 itu push to the left ya. Berarti ini nomor 10 ini ke kiri karena ada setting spring nomor 12. 12 itu spring ini. Oh, nomor 11 ya. 11 mana? 10 12 kok aneh gua. Bass spring 11 ya. Harusnya ini tuh harusnya 11 dong, ini jangan 12. Kacau, ini 12 ya, ini 11 sorry teman-teman ya. Nah jadi karena ini tidak ada, sekali lagi tidak ada arus, ini diaktif tidak aktif diem gitu, maka nomor 10 itu bergerak ke arah kiri oleh gaya spring nomor ini 11 ini di belakang, sehingga apa, mengakibatkan volt V dan volt A menutup. Jadi volt V ini adalah pressure dari reducing valve ini menutup teman-teman, diem ya. Jadi pressure tuh di sini tinggi sendiri, di sini tinggi aja, nggak kemana-mana pressure itu. Yang ke A tidak ada pressure ya, nol pressernya teman-teman tuh. Yang mau ke aktuator itu berarti yang mau ke lever PPC lah bahasanya, itu tidak ada karena ini ketutup sama nomor 10. In this time the oil from the actuator drain through port A and T. Jadi dari aktuator yang dari sini, yang dari aktuator WPC nya justru malah dialirkan ke tangki di sini ya teman-teman. Nah ke tangki, jadi dari sini di blok, kemudian dari aktuatornya, dari levernya itu pressernya juga masih ada gitu ya, diarahkan ke tangki ya. Di sini the oil from the actuator is drained through port A and T. Jadi dari port A ini lari ke tangki sini, ke T ya. Gitu aja sebenarnya, hanya mengatur pergerakan spool sebenarnya. Spool nomor 10 ini teman-teman ya, nomor 10 itu ya ini, kalau teman-teman ngomong ini nih, ini nomor 10 kalau aktualnya ya. Kalau di bawahnya kan solenoidnya nih, solenoidnya kan di bawah nih, misalkan ini yang PPC lah
Jadi PPC itu selanjutnya sama semua, sama spool ini sama. Jadi dia hanya menggerakkan ini doang. Kemudian ada springnya ini springnya. Gitu teman-teman ya. Itu kalau misalkan turn off ya, atau tidak ada power yang masuk. Nah sekarang ketika powernya on, pada saat power on, the signal current from the controller to /9 is energized. Terus the according spool 10 push to the right. This operation flow the pressure oil from the main pump through port P via inside spool 10 to port A and eventually to the actuator. In the same time, port check close, the oil does not flow to the tank. Oke, jadi maksudnya adalah pada saat di sini teman-teman misalkan kalau PPC itu PPC-nya di arah pri kan saat engine hidup, maka di sini akan masuk voltage 24 volt sehingga apa? Yang nomor 9 ini menjadi magnet dan akibatnya ini aktif mendorong ke sebelah sana. Tik-tak. Jadi sehingga apa? Di dalamnya ada yang namanya piston kecil kedorong keluar ke sebelah kanan sehingga mengakibatkan apa? Spool yang nomor 10 ini ya, spool yang nomor 10 ini adalah kedorong ke sana. Kedorong ke arah kanan melawan pergerakan spring yang nomor 12 ini. Jadi kedorong gitu. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang nomor pergerakan spoolnya bergeser ke kanan sehingga apa? Pot P yang tadi dari pressure oil reducing valve itu masuk ke aktuator polinya. Sehingga apa? Si PPC-nya, PPC lever kiri kanan handle-nya itu dapat supply pressure ya 30 atau 35 volt ada, makanya bisa kerasa tuh pergerakannya ya, agak berat gitu. Oh ini ada pressernya, masuk dia ke aktuator untuk menyediakan tenaga atau pressure untuk kebutuhan nanti pergerakan PPC-nya ya, entah PPC kiri, PPC kanan, entah triple misalkan standby, dan operator ya siap digerakkan itu teman-teman ya. Nah di waktu yang sama vote ini menutup, jadi vote ditutup, jadi tidak ada oli yang akan ke drain. Pada saat apa tidak ada oli tidak ke drain itu? Pada saat solenoid ini aktif. Jadi pas saat solenoid ini aktif tidak ada yang ke drain tuh teman-teman ya, untuk mengunci agar dari reducing valve full supply ke aktuator, full supply agar tidak terjadi kebocoran tuh teman-teman ya, perhatikan. Nah case-nya di sini ini banyak yang teman-teman pernah kejadian lah, saya sampaikan kalau problem tidak bisa gerak atau stroke itu teman-teman udah paham semua lah, bahkan bukan ganti solenoid tapi udah di jumper kan. Jadi situasi yang di sininya nih, yang di dalam solenoidnya ini itu dipanjangin pakai ya paku lah, ditambahin berapa mili gitu supaya apa, posisi sisi sepulinnya kan ketonjok terus kan, entah ini mau ada arus atau tidak ada voltage atau ada voltage, ini ketonjok terus teman, makanya aktif terus kan. Itu udah umum lah teman-teman ya, saya yakin teman-teman pun yang sekarang harusnya tahu lah, tahu tujuannya agar segera diatasi gitu, jangan dibiarkan seperti itu, karena kalau kondisi gitu berbahaya ya teman-teman. Ini bisa kesenggol dikit gerak lah teman-teman ya, bahaya. Oke sekarang ini yang banyak yang belum tahu adalah kombinasi atau attachment ini lemah terus pak, pressure tuh lemah pak, reducing di jas pak, ini reducing udah mentok loh pak, tapi pressernya kok hanya 24 lah, malah hanya 15. Kenapa diukur itu? Padahal di reducingnya misalkan teman-teman ukur misalkan udah 60 kilo, tapi di output pressure PPC yang mau ke lever kiri kanan itu kok hanya 20, 25 kan, kurang, malah 28 misalkan. Harusnya sama dong antara reducing valve dengan pressure yang kita ukur ke setiap PPC, harusnya sama. Reducing 35 ya, yang ke PPC handle kiri kanan itu ya 35 juga kan. Nah ini banyak kejadian teman-teman itu adalah permasalahannya di spoolnya ini yang bermasalah. Jadi seharusnya nanti ada banyak ini ya teman-teman, nanti di levernya juga ada masalah, ada tuh kan di supply lever itu biasanya ada screen. Nah screen buntu juga bisa itu, pernah kejadian juga, wah buntu kang screennya, sekarang udah pressernya udah aman gitu, udah normal lagi. Nah pernah kejadian ini teman-teman, jadi pada saat ini aktif harusnya kan full supply ke aktuator atau full supply ke PPC handle semua kan, pressernya 35, tapi karena ini bermasalah di spoolnya atau teman-teman ininya kurang mantep, menjampernya kurang mantep, sehingga apa, ntar aku sebentar ya, aku hilangin dulu ininya.
Oke, jadi gini, tadi saya jelaskan ini ya teman-teman. Ini permasalahan yang pressure PPC-nya yang masuk ke setiap kontrol valve ya, entah boom entah arm, itu terbacanya di bawah standar. Misalkan 28, 25, bahkan 20, tapi pressure reducingnya itu 35. Kontras kan teman-teman. Nah ini nanti ada beberapa yang harus dicek lah. Salah satunya mungkin di PPC handle-nya ya, di PPC handle itu pernah juga kejadian sekrinya buntu teman-teman. Buntu, dibuka, dibersihkan, normal lagi. Oh udah pang, pressure-nya sama antara reducing dengan output PPC yang mau ke spool sama, sekarang udah 35 katanya. Oke, aman bang. Tapi pernah juga kejadian yang sama di mana pressure yang outputnya itu hanya 22 atau 20 kilo teman-teman. Makanya lemah kan, operator lemah bang nih, lambat, bukan lemah, lambat. Karena apa, cuma 20, harusnya kan 30 kan minimal kan, 30 kilo tuh untuk menggerakkan spoolnya. Udah dicek, handle-nya juga udah dicek, udah dibersihkan sekrinya, bahkan seal-nya itu udah dibuka, udah diganti baru, tetap bang pressure gimana. Saya bilang bang pressure tetap ngaco ya, reducing saja sampai 60 kilo, reducing sampai dimentokin 60 kg, tapi outputnya yang setelah PPC yang mau ke spool itu cuma 22 kilo katanya, nambah sedikit, cuma 22 kilo loh. Kok kenapa, apa aja, ini udah diganti semua bang. Saya bilang bang coba solenoidnya dicek, solenoidnya udah dimanualkan katanya. Oh paham lah kalau manualkan. Saya bilang bang ini kejadiannya bisa bocor. Jadi kejadian pun di sini bisa ya teman-teman. Jadi kalau bahasa di sini tune on, berarti kan di sini ya. Jadi selama tune on itu self reducing itu full mentok, full murni ke aktuator semua. Oleh dasar pengaturan tadi ya yang sudah saya jelaskan, karena spool-spoolnya bergerak ke kanan melawan spring teman-teman. Lalu full supply semua. Dan yang ke tangki tidak ada, tidak boleh ada yang ke tangki. Nah ini pernah kejadian. Saya bilang bang gini aja lah, daripada ribet abang tukar solenoid bloknya. Jadi solenoid blok tadi yang 6 biji itu ditukar dengan itu lain sama dia. Ya emang ngaruh bang, udah abang ikutin aja sejam biar, soalnya kalau aku jelaskan kayak gini nggak akan ngerti, kalau via telepon kan teman-teman nggak akan paham gitu. Saya bilang udah tuker sama dia unit yang lain yang bagus, dipasang satu set blok, langsung wah bang normal bang pressernya katanya. Sekarang malah ini 60, itu juga 60 bang, saya turunkan lah jadi 35. Masalah di mana? Masalahnya ada di solenoid bloknya. Bisa jadi solenoid ini yang teman-teman jumper, bisa jadi spool yang nomor 10 nya bermasalah. Kenapa? Karena pada saat currentnya ini on atau aktif solenoidnya yang harusnya full supply ke PPC lever, ini nggak ada bocor. Jadi dari pressure reducing valve malah bocor masuk ke tangki ke sini. Bocor jadinya pressure yang harusnya full supply ke sana misalnya 35 kilo, 35 gitu standby gitu, wah pergerakan mantap. Karena spool atau pergerakan si ininya kurang mantap ya, karena mungkin panjang spoolnya kurang pas gitu ya kalau ngejumper, atau spoolnya udah aus atau apapun, sehingga dia kebagi dua. Kalau kita ngomong tekanan kan dia lebih baik ke drain kan, ke tangki, karena tidak bertekanan. Daripada saya harus menonjok ke PPC valve harus ke sana gitu, saya mending balik ke tangki kan. Nah tinggal seberapa dia pemukaannya. Kalau pemukaannya besar ya dia bisa bikin drop ya, misalkan pressure misalkan dari reducing ini kita ambil 35 ya, karena kebocoran di sini dari pressure-nya masuk ke belakang ke tangki sini, drop misalkan jadi 25 misalkan. Tuh teman-teman ya, ini kalau abang tadi nggak nanya nggak akan saya jelaskan nih sistem ini. Bener ya teman-teman, ini saya kasih gratis lah buat teman-teman. Intinya hati-hati kalau mau ngejumper mau apapun, pikirkan juga begininya gitu. Jangan pikir yang penting gerak gitu ya. Yang penting gerak juga anak TK juga bisa bos. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi ini. Semoga bisa dipahami. Jika teman-teman ingin menambahkan atau ingin bertanya, silahkan isi di kolom komentar ya. Menambahkan tuh masukkan bang, aku ada tambahan begini-begini, silahkan isi di kolom komentar ya. Tidak perlu nyinyir, tidak perlu so hebat. Di sini bukan orang belajar sebenarnya, bukan orang berguru, bukan cari ilmu. Di sini tempat orang ngopi ya bang. Kalau abang mau ngopi silahkan ya, tidak perlu nyinyir ya. Karena tim nyinyir udah datang lagi ke saya. Mungkin mereka para ahli. Saya heran ya. Sampai itu para ahli, sampai itu S1, S2, S3 pak.
kami cuma SMK di sini, hanya just ngumpul ngopi ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau sampean mau ngebully saya, silahkan lah, karena percuma juga ya teman-teman ya. Mungkin itu aja lah, panjang lebar sorry. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.